Yo 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 yo, balik lagi bersama gua Marbons Channel. Halo guys, saat ini gua lagi sama orang yang susah ditemuin. Susah nyari jadwalnya dia. Wih. Nah, kalau lo pada pernah mampir ke Holy Wings, ada satu band namanya Jameson. Lo tau Holy Wing nggak? Ntar lo nggak tahu lagi Holy Wing apa. Mungkin yang di daerah Jakarta temen-temen tahu Holy Wing itu apa. Nah, salah satu band eksklusif yang di Holy Wing adalah Jameson. Nah, iki penyanyinya. Ini mantan drummernya. Iki penyanyinya. Ini penyanyi. Gua tuh nyari jadwal dia buat interview kayak begini tuh susah cuy. Susah banget. Manusia super sibuk. Enggak. Oke, jadi inilah penyanyi Jameson, namanya Mas Branta atau Branta. Sekarang gue mau ngorek-ngorek kehidupannya dia. Asik. Bagaimana kehidupannya dia dulu dan sampai sekarang. Oke. Apa ini? Oke, Mas, kabarnya? Ngopi. Baik. Baik. Kamu gimana kabarnya? Aku baik. Lama ya nggak ketemu ya? Terakhir itu loh. Terakhir yang kita bikin live streaming Mablu. Oh iya, ngablu. Ya, sama. Itu berapa bulan yang lalu ya? 3 bulan. 3 bulan yang lalu. Apa kabarmu? Apa? Dompetnya nggak baik. Ini sambil ngerokok nggak apa-apa ini ya? Nggak apa-apa. Ya? Channelku ini subscriberku tuh orangnya baik-baik. Jadi tidak menilai orang, tidak memandang orang dari sudut luarnya aja. Ini baik sekali nih, orang ini baik. Mau dimarahin kayak apa, dia tetap baik. Oke Mas. Apa itu? Kamu tuh berapa bersaudara sih? Aku 2 bersaudara. 2. Yang satu di Jakarta juga. Oh, cewek. Jakarta Udah juga. menikah. Sudah. Wes punya anak juga. Udah. Nah, awal mulanya kamu bisa nyangkut di Jakarta tuh piye? Lo kan kamu kan dari Surabaya ya? Kecil di Surabaya, gede di Surabaya, kuliah di Surabaya. Kuliah Surabaya. S1 Surabaya. Sarjana hukum. Sarjana hukum S1 loh. Jangan macam-macam S1 loh. Gua aja S1 kagak cuy. Iki lo orang ini S1. Lo terus piye bisa nyangkut di Jakarta? Jadi awalnya itu aku 2010 itu ke Jakarta itu promo single. Bandnya waktu itu Etik. Nah, ada tuh di video YouTube. Bandnya Etik ya? Ada di video YouTubeku yang wanita terakhir itu ceritanya, simpelnya ceritanya aku 2010 sidang skripsi, lulus langsung aku berangkat ke Jakarta, promotor radio Jakarta sama Jawa Barat. Nah, aku nggak mungkin bolak-balik Jakarta Surabaya kan. Akhirnya aku ngontrak di Tebet, di Rusun Tebet dah. Akhirnya sampai sekarang ya ngamen-ngamen. Itu tahun berapa? Itu tahun 2010 langsung Jakarta. Habis sidang langsung ke langsung merantau ke Jakarta. Sidang skripsi lulus langsung merantau ke Jakarta. Promo belum ada hasil yang memuaskan, akhirnya ngamen. Oh, jadi setelah habis dari promo itu tidak ada hasil, kamu memutuskan untuk ngamen? Bukan nggak ada hasil ya, tapi belum ada hasil. Belum ada hasil, terus ngamen ketemu kamu. Nah, ini kan seru nih. Ngamen. Waktu itu di bayangan kamu tuh apa, Mas? Kok kamu bisa, ya wes lah aku ngamen. Ya, atau kamu cuma ngikutin karena bergaul sama teman-teman juga yang notabene anak-anak musik juga, terus kamu jadinya yaudah aku ngamen dah gitu, buat ngisi luang waktu, buat ngisi apa gitu. Enggak cuman apa gaul-gaulan toh, enggak. Karena kan merantau. Nah, kalau promo kan duitnya sedikit ya, kamu kan tahu sendiri itu. Makanya memutuskan cari duitnya tuh di kafe. Kita kan nyebutnya ngamen ya, di kafe
pertama kali di The Hoy itu Pondok Indah tahun 2011 itu main masih sebulan tuh 2 kali. Akhirnya dari situ akhirnya ngamen, nah dapat uang. Akhirnya kan kita nggak mau merantau ya, harus menghasilkan Survive. ya, menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu. Memenuhi kebutuhan hidup, akhirnya di The Hoy itu akhirnya punya teman lagi, musisi kafe Jakarta, kenal ini sampai akhirnya tahun 2013 aku ikut ajang pencarian berbakat tuh The Voice. Waktu itu masih di Indosiar. 2013 akhirnya aku lolos audisi. Nah di situ nambah lagi linknya. Jadi makin lebar. Waktu itu aku sampai battle round, sampai cuman babak battle round. Jadi babak Battle kedua. round tuh berapa finalis? 20 di bawah 50. 20. Oh, di bawah 50. Jadi yang disaring di bawah 50 orang. 50. Jadi 50 orang. Battle round tuh 50 orang. Kalau yang pertama itu blind audition masuk, terus habis itu masuk ke babak kedua battle round. Aku timnya Mas Giring. Nah, aku sampai situ aja nih, terus pulang. Udah dari situ aku punya link lagi. Nah, yang penyanyi kafe Jakarta kayak salah satunya Ferdinand yang repackage lagunya Ahmad Dhani. Sudah itu akhirnya aku gantiin dia untuk nyanyi di kafe. Terus aku gantiin Mas Isa Raja waktu itu sama bandnya, lupa waktu itu bandnya apa. Mas Isa Raja X Factor waktu itu. X Factor aku nganggur kan, kosong, yang lain pada kompetisi, aku udah pulang, ya udah aku gantiin. Terus ada Isa Raja sama Mas Ferdinand, Bang Dinan, sama Abdi Ronron. 3 itu aku jadi gantiin 3 band itu. Bantuin 3 band itu, yang vokalis utamanya kompetisi. Jadi aku dari situ dapat link lagi, akhirnya dapat pemasukan lagi. Nah, cuman pas sebelum 2013, belum The Voice, flashback lagi 2012 tuh aku ngambil S2 di Trisakti. Oh, sempat juga mau ngambil S2. Sempat ambil S2 tahun 2012 tuh. Hukum Ya, juga? Hukum, magister hukum. Akhirnya tapi 2013 aku cuti. Aku memutuskan long trip. Oh, sempat long trip juga. Sempat long trip ke Balikpapan sama Samarinda. Habis itu Ikut band orang. Cari pengalaman lah. Akhirnya kan yang ikut kompetisi kayak Dinan, Abdi, terus Mas Isa Raja udah pada balik nih. Akhirnya ya udah aku nganggur lagi, nggak ada kerjaan, susah, band nggak punya. Terus akhirnya aku memutuskan long trip. Nah itu dapat juga dari Ron Abdi, makanya link itu. Akhirnya aku berangkat cuma 6 bulan aku balik Jakarta lagi sambil nyelesain S2. Akhirnya udah tahun 2014 selesai itu S2 selesai, akhirnya balik ke Jakarta lagi, nol lagi nih. Berarti kamu ini S2 sebenarnya, Jan. S1 S2 Jan. Api kan, tapi ngamen, Cok. Ini yang mesti gua korek nih, kenapa S1 S2 tapi dia ngamen, ngambil profesinya itu ngamen. Apa ini? Penasaran kan lu S1 S2 lu, itu biaya sekolahnya nggak kecil, gede. Nah, lumayan. Maksudku gini loh Mas. Nah kan aku ini aja baru tahu loh kamu tuh S2. Kenapa kamu lebih konsen untuk di profesi jadi penyanyi kafe lah? Soalnya waktu S1 itu aku, maksudku gini, apa keluargamu tuh dari ibumu nggak ada yang
Loh udah kamu kerja aja, udah kamu udah punya ijazah S1, S2 loh. Udah kamu kerja, cari yang pasti loh. Loh piye loh? Jadi aku dulu waktu ini S1 udah ngeband, udah main band terus dari SMP sampai kuliah. Ya main bola, organisasi, BEMUS, senat di fakultas, terus sempat jadi ketua UKM radio kampusnya Fakultas Hukum Surabaya, fakultas ya. Nah, akhirnya setelah lulus itu dari kuliah S1 aku memang nggak pernah bekerja di jalur hukum, nggak pernah, tapi event IO gitu, itu aku sering. Maaf aku potong. Lah terus kenapa kamu ngambil jurusan hukum waktu itu? Karena aku suka. Kenapa nggak ngambil akunting atau bisnis atau manajemen atau ilmu apa namanya komunikasi? Aku senang dengan hukum. Oke. Jadi aku suka melihat peraturan kayak gitu. Jadi suka dengan hukum. Terus yang paling aku sukai itu belajar berpolitik itu, ilmu politiknya itu, terus mengenal hukum pidana, perdata semuanya lah. Cuman yang paling susah itu hukum tata negara ya. Itu susah banget ya. Berarti bisa dibilang beliau udah katam soal hukum cuy. Enggak juga sih. Buat agent-agent IO yang macem-macem sama bandnya dia bisa dituntut kamu nanti. Enggak juga sih. Cuman setelah itu kenapa aku tetap memilih di jalur musik? Karena dari S1 aku udah menjalani itu musik itu loh. Menjalani musik, rekaman, terus band, cuman main di acara ini, terus akhirnya sampai aku pindah ke Jakarta 2010, 11, 12, 13 itu aku belum settle di Jakarta, belum. Maksudnya belum yang bisa berkecukupan. Ya cukup, cuman nggak yang lebih loh. Buat hari-hari aja ya? Ya buat hari-hari. Terus tahun setelah long trip tuh ya, balik lagi setelah long trip. Itu long trip itu berapa lama? 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan itu pun cari duit buat bantuin ibuku sama bayar S2. Nah udah, akhirnya pulang ke Jakarta itu sempat tawarin long trip lagi tuh. Cuman aku nggak mau, udah Jakarta aja deh. Akhirnya tahun 2014 itu sempat dilema kok aku goalsku di musik ini kemana sih gitu. Begini aja. Gini aja, terus akhirnya ngelamar tuh legal. Oke, sempat ngelamar di Legal Kompas TV waktu itu. Legalnya Kompas TV, terus Bank China Trust apa gitu, Bank China di Sudirman. Terus akhirnya HRD-nya tuh sampai tanya, kok kamu nggak main band aja mas? Orang mau ngelamar cuk malah disuruh nyanyi. Tapi Nggak, kenapa kamu ngelamar jadi legal? Kenapa kamu nggak tetap di musik aja? Aku akhirnya jawab, ya aku pengen menggunakan ijazahku, bekerja pakai ijazah itu. Gak diterima, gak ada yang nerima, beneran gak ada yang nerima. Dilema tuh, akhirnya gimana ya? Terus aku cari kantor temanku yang udah jadi pengacara. Terus berapa ikut di kantormu? Bayarannya kan magang. Terus aku ngitung, kalau aku ngamen dapatnya segini, magang itu masih kecil, magang. Bayar kosan nggak cukup. Oke, terus terus akhirnya
tak putuskan aku tetap di musik. Yes, bismillah. Itu tahun berapa? 2014. 2014. Setelah Aku pulang dari long trip itu. setelah pulang. Selama tahun 2014 itu dilema. Terus aku akhirnya menetapkan aku tetap di musik karena ada temanku yang bilang itu hidup tuh pilihan. Oke. Hidup pilihan, kamu harus memilih. Gak bisa kamu jalani semua, gak bisa. Akhirnya merenung lagi, yaudah tak putuskan aku di musik. Nah, akhirnya 2014, 2015, 16 kan ketemu kamu kan ngamen. Kita sempet bareng berapa tahun? 2 tahun, hampir 2 tahun ya. Di situ tuh lumayan tuh bagus tuh. Bagus sampai akhirnya sampai sekarang ya alhamdulillah tetap masih pada jalurnya. Jadi setiap kali aku tahun 2015-16 ya aku ikut ketemu temanku gini sama-sama hukum, dia udah lawyer, aku ikut Pak kerja sama kamu. Gak usah wis kon ngeband aja gitu. Aduh gitu. Terus akhirnya apa gelar S2 aku itu nanti mungkin akan kepake ketika aku sudah nggak di panggung lagi. Misalnya aku mendirikan sebuah manajemen, itu kan banyak kontrak-kontrak yang harus dibahas, mungkin di situ kepakainya. Cuman kalau untuk ke kantor pengacara sih untuk saat ini belum. Jadi kamu lebih nanti mungkin ya kamu lebih mau membantu teman-teman band yang istilahnya kamu bernaungan di manajemen, kamu jadi legalnya, mempelajari kontrak-kontraknya gitu, membantu teman-teman band. Mungkin itu. Apa? Ya. Atau kamu bikin law firm sendiri? Law firm sih enggak. Kayaknya sih enggak. Tetap yang berhubungan dengan musik tapi kamu legalnya. Konsultan hukumnya. Ya. Nah, jadi ya mungkin aku juga berpartner nanti sama misalnya temanku yang sudah menjalani Established yang udah berjalan. Udah menjalani pengacara itu, dunia lawyer itu. Mungkin aku bisa gandeng dia, aku bikin manajemen atau manajemen publishing misalnya kayak gitu. Terus kalau misalnya ada yang ribut-ribut masalah pembagian hasil atau ini lebih ke meluruskan itu. Kan banyak juga sekarang yang ada agent ini, oh nggak terima. Nah, itu kan kebanyakan musisi kafe itu banyak yang belum mengerti itu. Bukan hukum, keberadaan si agensi itu. Makelar lah istilahnya. Makelar ya. Kayak kamu dulu sama temenmu Gilbert. Kamu masih kontak sama Gilbert? Nggak tahu dia, kalau lo lihat video ini lo jahat. Kayak Gilbert gitu ya. Itu menurut aku dia wajar gitu. Misalnya si agent ngambil segini, cuman masalahnya tidak terbuka. Ya itu aja sih. Terus tidak ada kontrak. Alangkah baiknya kalau misalnya harus ada hitam di atas putih, nggak cuman gentleman agreement. Soalnya kan banyak kasus-kasus juga. Kamu juga pernah posting, cari ini, bawa uang ini, gini. Nah, itu kasihan gitu. Aku maksudnya sebagai musisi kafe juga ya ngenes gitu. Bahasa Jawanya ngenes. Ngenes itu apa? Sedih. Jadi bisa mungkin sih kalau dealing, apalagi nih Mas Charles ini tukang cari job, dia udah paham pasti. Kalau dealing itu harus paling enggak di chatnya atau tertulis ya, di screenshot atau apa, terus pokoknya ada tertulis aja bisa di-cut ya kan. Kita Jadi gini guys, gua mau potong dulu. Jadi waktu itu kita tuh main di salah satu bar di Kemang. Seharusnya kontrak kita habis tuh 1 tahun lagi.
Tapi sama pihak bar itu di-cut langsung tanpa ada pemberitahuan yang jelas. Gua sampai samperin tahu, sampai ribut-ribut beneran. Nah, Bener. itu. Tapi kan di situ kan ada kan, ternyata ada poin yang menyatakan kalau ngomong pihak kafe bisa memberhentikan sepihak. Nah ya kan, pernah kan? Ada Waktu itu kan kita bahas kan, cuman kamu kan nggak terima, coy kenapa diberhentikan gitu ya, wes lah, belum rezeki. Itu salah satu contoh yang benar. Jadi kafe itu benar, ada kontrak itu benar. Terus, nah mungkin awalnya kita nggak teliti, mungkin atau kamu nggak teliti mengabaikan ini panjang pasti, panjang. Tapi kalau misalnya ternyata di kontrak kafe bisa memberhentikan secara sepihak, ya udah nggak bisa apa-apa kan, tanpa alasan ya, apapun kan. tanpa alasan apapun. Nah itu awalnya dibaca, teliti kontraknya dibaca kayak gitu. Terus yang ribet lagi itu masalah pembagian juga, itu kadang rancu juga itu. Ini menurut dia ini kerja, tapi itu sih masih menurutku masih belum ada solusi. Mungkin ada yang sudah menjalani itu, tertata manajemennya, tapi menurutku itu masih belum. Untuk di musisi kafe sedikit yang udah menjalani manajemen tertata kayak gitu. Ini gajinya segini ada beberapa, ada cuman nggak semua lah. Tapi kalau bisa sih harapanku ya manajemen itu tertata, jadi nggak yang asal ngamen kayak gitulah. Menurut Terus ini kan Mas udah ngebahas soal pribadimu. Nah, pribadi. sekarang nih aku mau nanya. Pandemi ini kan udah berjalan lama ya Mas ya, udah hampir jalan 6 bulan. Ya, hampir 7 kali ya. Menurut pandanganmu dengan teman-teman yang kemarin pada demo, hasilnya kan sia-sia tuh. Mereka nggak ada jawaban dari pihak pemerintah, dalam ini Pemda DKI. Jadi mentah hasilnya saat mereka demo kemarin. Menurutmu Pi? Pandanganmu? Demo kemarin. Kasihan sih musisi kafenya. Termasuk kamu kasihan. Cuman kalau aku menanggapi sebenarnya kita itu gak boleh terbawa. Dulu, sebentar. Kamu percaya nggak Apa itu? corona itu? Percaya nggak percaya? Saya nggak percaya. Karena lingkungan ya percaya aku. Akhirnya kan percaya nggak percaya. Gitu. Oh iki ono iki. Berarti kan aku harus hati-hati juga gitu. Kalau misalnya gimana cara menanggapinya, ya udah aku aja sekarang nggak pernah lihat berita. Terus kalau soal demo kemarin ya demo, yang pertama demo. Kedua, tanggapanmu tentang COVID-19 ini yang berdampak pada musisi, tapi pemerintahnya mungkin nggak tahu sih, belum kebuka matanya buat kita semua. Bagaimana? Karena kan musisi ini kan dianggap sebelah mata ya, dianggap ada enggak itu loh. Jadi menurutku kalau demo kemarin ya, sebenarnya kalau musisi-musisi di Jakarta itu banyak Pak. Banyak. Jabodetabek. Nah, ya kan kita itu sebenarnya kalau aku jangan kita terintervensi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Misalnya kita musisi kafe, ya udah musisi kafe kita gandeng tuh seluruh Jabodetabek musisi kafe, satu suara, ya kan, satu suara. Kemarin berapa? 300 orang, 400-300 itu nggak ada apa-apanya. Lihat press release-nya juga aku kurang sepakat juga. Jakarta loh Pak, kita barometernya musisi-musisi kafe yang ada di Surabaya Di daerah sama Bandung lah, second city-nya.
Masa kalah sama musisi kafe di Surabaya? Iya kan? Nah kita demo cari simpati apa gimana? Iya kan? Kalau ngomongin kering semua ya aku ya kering juga. Kamu kering juga. Aku makanya lagi bangun YouTube-ku ini, Cok. Jangan lupa ditonton terus di subscribe. Iya kan? Nah, jadi terus maksudmu piye nih? Ada solusi, bukan solusi, mungkin ada masukan buat teman-teman. Masukanku ya kalau mau demo lagi, sebentar sebelum aku bahas demo, memang aku udah ngobrol sama teman-temanku yang ada di lembaga pemerintahan lah ya. Jadi aku harus bisa berpikir atau berpendapat, memutuskan mempunyai penafsiran itu harus awalnya tuh mikir dua sisi dulu. Oke. Aku jadi musisi kafe sama kalau aku jadi Pemerintahan. pegawai pemerintahan atau orang lembaga itu. Ternyata setelah aku survei ternyata ya pemerintah itu uangnya itu juga habis. Tapi nggak tahu kan kemana, yo kan. Nggak tahu kemana, ya wis, oke lah habis. Cuman kan ini masalah seni dan budaya. Betul. Ya kan, seni dan budaya. Nah, saranku sih kalau mau demo lagi, tapi ya nggak tahu ya. Kalau mau demo lagi itu kan banyak tuh tetua musisi kafe seluruh Jabodetabek. Itu kita gandeng. Ya kan? Banyak banget. Atau Mbah Pak Dedidi. Ada Didi. Mas Gomez mungkin. Banyak lah, banyak. Paling tua juga diajak. Kita gandeng, kita rangkul. Udah ya. Terus kita gandeng seni tari, puisi lah, teater lah, semuanya. Semua elemen ya. Semua elemen seni dan budaya. Nah, kita satukan suara itu. Baru kita ke Dinas Pariwisata. Ke Dinas Pariwisata, kita ngobrol, diskusi, gimana nih Pak? Gitu. Soalnya terakhir aku lihat jawaban dari Pemprov juga menurutku ya nggak memuaskan. Iya. Iya kan, kalau kafe-kafe yang duitnya kuat ya dia mampu bayar live streaming. Kalau enggak, Belum beli layar screen. layar screennya semua. Kalau nggak mampu mengadakan live streaming gimana dong? Ya toh? Ya menurutku sih kita musisi kafe itu harus kompak kalau mau mengkritisi suatu, contohnya kok ya kesannya musisi kafe entertainment lah paling terakhir, dampaknya terakhir. Kasihan. Yes, kering semua gitu, gimana ya, bisa kan? Atau kita menggandeng artis, ayolah bantu ini musisi kafe, gimana solusinya, gimana? Iya loh, kalau ada yang punya media untuk live streaming, band-band kafe yang punya media itu ya sah-sah aja, tapi pemerintah lihatnya musisi kafe survive kok. Nah itu yang punya medianya, kalau yang nggak punya Iya. gitu, yang nggak punya kan kasihan. Nah, aku udah sharing sih itu, harusnya itu kita sih bersatu, nggak cuman segelintir musisi kafe, ya menyangkutkan, melibatkan seni tari semuanya, seni dan budaya pokoknya. Ya musik, ya tari, ya puisi, ya teater, semuanya. Kita gandeng, langsung kita ke sana dulu. Pak ini gimana nih? Ya. Tapi kan kemarin gini Mas, jadi setelah mereka demo itu, nah yang tua-tua ini kan mulai gelisah karena mereka tidak tahu hasil keputusan yang masuk ke dalam. Nah yang senior ini mereka sudah menghadap lagi, ini yang kedua kali ya. Jadi yang pertama demo, nah yang kedua ini para seniornya kayak Bang Didi, kayak Bang Yefta, kayak Gomez dan yang lain-lain. Mereka akhirnya dapat momen untuk menghadap gubernur. Iya. Dengan cara berdiskusi. Nah,
gubernur itu bilang coba kalian bikin video video simulasi buat bagaimana penanganan buat supaya ada live musik, protokol kesehatannya bagaimana. Mereka minta kayak begitu. Karena kan poinnya mereka ini kan, poinnya anak-anak atau teman-teman ini kan mereka mau kembali bekerja. Akhirnya dibikinlah video simulasi ini sebelum perpanjangan PSBB yang ketiga. Oh ya, bisa dibikin tadi. Agustus kemarin, sebelum Agustus. Sudah Jadi dibikin, ya? sudah diterima sama gubernur, tapi tetap kan di sini keputusannya kan mereka tetap memperpanjang dan live musik ditiadakan dulu. Iya. Jadi di sini kan ada poin yang istilahnya gini, percuma dong kita bikin video simulasi kemarin. Simulasi. Percuma kita bikin video kayak begitu. Akhirnya nol juga. Intinya sih Mentah juga. Intinya itu kita harus bisa menarik simpatisme masyarakat tentang pekerja seni. Kan kalau di TV yang disebut apa? Driver, ojol, iki musisi di Pak, gitu kan. Terus simpatisme sih, kita harus cari simpatisme. Maksudnya, Pak, iki loh Pak, semua ini banyak nih, wis berjuta-juta musisi, pekerja seni dan budaya, nggak bisa kerja. Aku nggak peduli. Mereka bilang bikin simulasi, ya nggak peduli. Yang penting, iki loh Pak, simpatisme. Cuma kita, ayo ada no lah, ada no. Kalau kamu tanya tadi, kamu percaya corona? Iya percaya, iya kan. Tapi kayak ini contoh nih, musisi kafe di Surabaya itu di grup kan ada itu, aku juga masih ada grup musisi kafe Surabaya. Masih mereka itu sampai bikin acara ngamen, nggak demo dia. Mereka nggak demo, ngamen tak cuman 20 orang. Akhirnya apa, ada kafe yang menyelenggarakan live itu, Memfasilitasi. tetap habis itu mereka udah mulai ngamen tapi jamnya dikurangi. Kabar terakhir sih itu, cuma makanya kenapa di sini nggak bisa ya, karena ya istilahnya kalau batu ketemu batu ya nggak iso gitu loh. Nah kalau keras sama keras ya nggak iso ya, apa ya, kita kecuali kan kalau banyak tuh musisi pekerja seni dan budaya seluruh Jabodetabek, bayangin berbondong-bondong datang, pasti mereka mendengarkan. Bikin simulasi ya nggak ada gunanya, akhirnya ditolak juga. Iya. Oke. Sekarang gue lagi mau swab test. Jadi Mas, di programku ini ada namanya swab test. Kamu cuma boleh milih satu doang. Pertama, barista atau penyanyi? Penyanyi. Alasannya? Kenapa? Itu pekerjaan utama, terus sudah melekat di hidupku. Kalau aku nggak nyanyi kayaknya pusing gitu. Nggak ngopi juga kan, pusing. Tapi kan kamu lagi. Jadi gini teman-teman, Mas Branta ini punya kopi. Tempat buat ngopi namanya Janadra. Janadara. Oh, Janadara. Nah, itu ada di daerah Jakarta Selatan. Ntar gue kasih linknya di bawah, Instagramnya ada di bawah. Tapi masih ditutup itu. Masih ditutup. Online. Oh, jadi untuk sekarang masih tutup dulu. Kena PSBB. Kena PSBB. Jadi lo bisa order lewat online. Nanti gue kasih Instagramnya ya. Nah, maksudku gini, tapi kan kamu lagi bukan mempelajari, kamu kan lagi menekuni barista ini. Lo piye? Barista udah tahun 2016 ya. Nah, udah lama berarti kan? Udah lama, aku suka kopi. Awalnya Terus ya, kenapa kamu bisa milih yaudah penyanyi gitu? Ya karena utamanya itu dari kuliah, dari SMP musik kan. Suka kopi itu mengikuti perjalanan tuh. Akhirnya membuat aku tertarik sama teknik pelajaran untuk membuat kopi. Akhirnya ya aku belajar itu, aku sekolah barista. Akhirnya berhubung aku punya warung juga, ya aku harus
mendescribe menu-menuku sendiri, cara server men-serve ke pelanggan tuh gimana, membuat racikan, terus cara kerja barista itu kayak gimana. Ketika aku jadi owner ya aku harus merasakan jadi barista dulu. Oke, jadi tetap nyanyi, cuman ketika bukan sampingan ya barista ini, cuman second dari jobnya. Kalau misalnya bisa berjalan beriringan ya bagus. alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke, terus yang kedua, swab test. Jakarta atau Surabaya? Surabaya sih. Surabaya, jadi nggak Jakarta. Lo piye, kenapa? Ya. Lo padahal kamu kan udah merantau Aku dari cinta. Surabaya ke Jakarta. Tanah kelahiranku Surabaya itu. Jadi rencananya ntar tuanya di Surabaya gitu atau Jakarta? Nggak tahu sih, biar waktu yang menentukan. Cuman kalau Jakarta ya Jakarta asik, Jakarta oke, Jakarta membuat aku menambah pengalaman hidup semua. Yang aku bisa mandiri ya di Jakarta, aku bisa belajar hidup sendirian, ngekos kontrak, akhirnya aku sampai berkeluarga di sini ya Jakarta. Tapi tetap kalau ditanya Jakarta Surabaya tetap. Surabaya. Lah kamu Cowok. Medan sama Jakarta? Ayo. Jakarta lah. Oh, di Medan aku udah nggak ada siapa-siapa lagi, cowok. Iya. Ya itu karena ya itu tanah kelahiran Pak. Makanya kangen banget sih sama Surabaya. Jadi milih Surabaya. Surabaya tetap. Oke. Ketiga, swab testnya. Dave Grohl atau Sting? Dave Grohl. Dave Grohl. Kenapa milih Dave Grohl? Karena Foo Fighters itu pertama kali aku ngamen sama gitarisku Adit. Kan 2010 tuh aku belum terlalu banyak dengerin pop alternatif rock, genre yang apalagi yang settle sound kayak Foo Fighters, Soundgarden, semuanya lah. Audioslave, Creed, semuanya gitu. Nah, pas ngamen di Dahoy, mau nggak mau aku harus belajar itu. Dan ternyata aku diajarin sama ini Mas Gomez. Waktu itu Foo Fighters, Best of You. Nah, awal tuh aku belum mulai ngamen tuh, sama masih nyamper Mas Gomez ke studio lihat dia latihan. Coba Nanta kamu nyanyi ini. Akhirnya aku belajar nyanyi Best of You. Ternyata dapet feel-nya. Kan aku harus menentukan karakter suara itu kemana gitu. Akhirnya berawal dari Dahoy itu, akhirnya aku suka sama karakter vokal yang nggak clean. Oke. Itu jadi ya tetap Dave Grohl. Padahal kan Sting kan bagus, Mas. Bagus Sting, range vokalnya aku nggak ke situ, cara nyanyinya nggak ke situ, aku harus belajar lagi. Sedangkan Sting itu kan berat nyanyi, kalau menurut aku nyanyinya Sting itu berat, didengar enteng tapi teknik vokalnya bagus banget. Si Dave Grohl juga nggak gampang ya susah juga, cuman oh ternyata range vokalku ketemunya di Dave Grohl. Ketika aku nyanyi Sting ya ada yang nggak kuat, ada yang ini, cuman lebih cocok rumahnya di suara-suara yang nggak clean. Berarti materi ngamenmu semuanya tuh rodo-rodo alternatifan semua ya? Alternatif ya, kalau sekarang campur sih ya, tambahan kayak My Chemical Romance juga masih juga lagu Indonesia, ada juga Dewa, tergantung permintaan. Tapi belajar dari The Voice itu mencari karakter suara. Jadi karakter kamu nyanyi itu ketika misalnya Uci nyanyi, sing nyanyi berantem. Nah itu selama Jakarta aku belajar seperti itu. Orang nggak perlu lihat mukanya
denger oh ya iki lo band. Nah misalnya, ini bandnya ini, itu kan susah banget. Iya. Lagian sekarang banyak penyanyi yang bagus lagi, muda-muda, cakep-cakep. Jadi ya gitu. Tetap aku milih Dave Grohl karena manly banget gitu, macho. Oke, yang keempat swab testnya nih. Bikin band sendiri dari bawah atau ikut band orang lain yang udah jadi? Bikin band sendiri dari bawah. Why? Menikmati proses, Pak. Itu indah banget ya, kayak cerita hidupku di Jakarta. Gak punya uang, gak punya band sampai long trip, tapi aku nikmatin itu proses. Nikmat kayak kata-kata temanku itu, Abang Noni. Nikmati proses, perluas link, Pak. Itu nikmat sekali, apalagi di Jakarta. Itu. Oke. Yang terakhir guys, yang kelima swab testnya ialah punya duit tapi nggak bisa nyanyi atau nggak punya duit tapi masih nyanyi. Gak punya duit tapi masih nyanyi. Why? Kenapa? Dari nyanyi aku akhirnya dapat duit. Kan proses lagi. Maksa. Iya kan? Aku punya skill nyanyi. Akhirnya kamu nyanyi dong di sini. Nggak dibayar wis misalnya. Tapi disawer loh kan dapat duit. Lumayan bisa makan, bayar kosan gitu. Ya mending nggak punya duit dulu, tapi aku punya skill nyanyi. Jadi teman-teman, nah ikilah obrolan kita hari ini, sore ini lah. Intinya, jadi kalau teman-teman punya kemampuan apa aja yang mau dijadikan profesi, jangan pernah takut ya. Kemampuan lo asal lagi menjadi sebuah profesi, itu pasti akan menimbulkan profesional lo, dan di situ baru lo akan menghasilkan sesuatu. Betul nggak Mas? Yang penting tuh experience, pengalaman itu. Cuman pesanku sih jangan pernah patah semangat sih. Jangan pernah patah semangat. Nekat terus, bonek lu. Bonek, nekat terus Cok. Nekat lu. Iya. Aku kan nekat kan berangkat ke Jakarta, nekat nggak kenal siapa-siapa. Jalan nggak hafal. Nekat pokoknya. Jadi sampai di sini dulu video gue ya, berbincang dengan salah satu penyanyi yang top coy. Nah, nanti gua juga guru drum paling baik hati, paling mengerti murid-muridnya. Nanti gua akan kasih link kopinya Mas Branta. Nah, kalau lu mau order, lu bisa klik di Instagramnya, lu bisa order di Instagramnya. Nah, Branta juga punya channel YouTube, nanti gua akan kasih linknya juga di bawah. Mungkin lo mau mampir ke channel YouTube-nya Mas Branta, lihat-lihat, boleh silakan. Nanti Mas Charles tak ajak di YouTube-ku nanti. Tunggu aja nanti. Tunggu segmennya guys. Thank you for watching. Jangan lupa di subscribe, like, di komen dan di share. Dan jangan lupa juga di klik loncengnya biar lu dapat notifikasi video-video selanjutnya. Mau lihat